Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Tengah meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan baru-baru ini, dunia kembali menyoroti salah satu wilayah paling sensitif dan diperebutkan di Asia Selatan. Wilayah yang dijuluki sebagai surga di bumi ini ternyata menyimpan sejarah panjang, konflik geopolitik yang rumit, dan keindahan alam yang luar biasa. Tapi di balik semua itu muncul pertanyaan penting. Apa pengaruh dari konflik ini terhadap stabilitas regional dan dunia? Mengingat India yang didukung oleh Rusia dalam kekuatan persenjataannya, dan Pakistan yang mendapat suplai senjata dari Tiongkok, seberapa berbahaya konflik ini jika memicu perang terbuka, bahkan perang nuklir? Apakah ini bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga? Lalu apa yang harus dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa jika konflik ini benar-benar meletus? Semua akan kita bahas dalam video ini. Kashmir, sebuah wilayah dengan keindahan alam yang memukau dan geografi yang beragam. Terletak di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Punjab, wilayah ini menawarkan pemandangan yang luar biasa. Gunung-gunung menjulang, danau yang menawan, serta lembah hijau nan subur. Tak heran Kashmir sering dijuluki sebagai surga di bumi dari Asia. Namun, di balik keindahan itu, Kashmir juga menyimpan kisah panjang tentang konflik dan perebutan wilayah. Kashmir adalah nama sebuah wilayah geografis yang terletak di bagian paling utara anak benua India. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Tiongkok di utara dan timur. Pakistan di barat, Afghanistan di barat laut, serta India di bagian selatan. Luas wilayah Kashmir mencapai sekitar 190.000 km². Hingga pertengahan abad ke-19, istilah Kashmir hanya merujuk pada lembah Kashmir yang terletak di antara pegunungan Himalaya besar dan pegunungan Pir Panjal. Namun kini secara politik, istilah Kashmir mencakup wilayah yang lebih luas. Terdiri dari Jammu dan Kashmir serta Ladakh yang dikelola oleh India, Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan yang dikelola oleh Pakistan, serta Aksai Chin dan jalur Trans-Karakoram yang berada di bawah kendali Tiongkok. Topografi wilayah ini didominasi pegunungan terjal, lembah sempit, dan dataran tinggi yang tandus. Hal ini disebabkan oleh posisinya di ujung utara lempeng tektonik India-Australia, yang jutaan tahun lalu mendorong terbentuknya pegunungan Himalaya. Geografi Kashmir sangat beragam dari satu daerah ke daerah lainnya. Bagian paling rendah terletak di dataran Jammu di barat daya, dengan ketinggian kurang dari 300 meter. Zona perbukitan dimulai pada 600 meter dan meningkat hingga 1.200 meter, ditandai dengan lereng curam, lembah sempit, dan punggung bukit yang panjang. Lebih dalam ke utara, terdapat zona pegunungan tengah setinggi 2.400 hingga 3.000 meter dengan lembah-lembah yang bercabang dan dalam. Berdekatan dengan zona ini, berdiri megah pegunungan Himalaya besar dengan puncak-puncaknya mencapai ketinggian 4.200 hingga 4.500 mdpl. Pegunungan ini menjadi pembatas antara sistem drainase Sungai Chenab dan Jhelum dengan Sungai Indus. Karena perbedaan ketinggian yang ekstrem, iklim Kashmir pun sangat bervariasi. Mulai dari iklim subtropis di dataran rendah hingga iklim pegunungan atau alpen di wilayah tinggi. Secara de facto, wilayah Kashmir kini terbagi dan dikelola oleh 3 negara, India, Pakistan, dan Tiongkok. Namun, India tidak mengakui wilayah yang dikuasai Pakistan dan Tiongkok. Sementara Pakistan melihat Kashmir sebagai wilayah yang masih dipersengketakan.
Di sisi lain, sebagian masyarakat Kashmir sendiri menginginkan kemerdekaan penuh yang ditolak oleh baik India maupun Pakistan. Karena statusnya yang belum tuntas, kebanyakan peta buatan Barat menggambarkan perbatasan Kashmir dengan garis putus-putus. Konflik ini menjadi salah satu sengketa wilayah paling dikenal di dunia. Akar konfliknya dimulai saat India dibagi oleh Inggris pada 1947 berdasarkan mayoritas agama di setiap wilayah. Kashmir, yang mayoritas penduduknya Muslim, namun diperintah oleh Raja Hindu, menjadi sumber perselisihan utama antara India dan Pakistan. Awalnya, Kashmir memilih bersikap netral. Namun, saat diserang oleh pasukan Pakistan, Raja Kashmir meminta bantuan India. Sebagai syarat bantuan, India meminta agar Kashmir bergabung secara resmi. Konflik pun pecah, dan perang pertama terjadi pada 1947-1948. Pertempuran itu berakhir lewat intervensi PBB dan penetapan garis gencatan senjata. Sejak saat itu, Kashmir dibagi menjadi dua wilayah utama. Bagian utara dan barat di bawah kendali Pakistan, sedangkan lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh berada di bawah India. Konflik terus berlanjut, termasuk munculnya kelompok separatis Kashmir yang menginginkan kemerdekaan dari India dan Pakistan. Usaha penyelesaian konflik terus dilakukan. Namun ketegangan semakin memuncak setelah Tiongkok menyerang Ladakh pada 1962. Tiongkok sejak awal menolak perjanjian perbatasan yang dibuat Inggris. Pasukan Tiongkok pun melakukan penetrasi ke wilayah timur Laut Ladakh hingga meletuslah Perang Tiongkok-India pada Oktober 1962. Hingga kini, status Kashmir tetap menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Meskipun ada upaya damai, wilayah ini secara de facto tetap terbagi tiga. India menguasai bagian tengah dan selatan, Pakistan bagian barat laut, dan Tiongkok bagian timur laut. India menolak klaim Pakistan dan Tiongkok, sementara Pakistan juga mengklaim hampir seluruh wilayah, kecuali Aksai Chin dan jalur Trans-Karakoram yang diserahkan ke Tiongkok pada 1963. Selain konflik antar negara, ada pula gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan Kashmir sebagai negara independen. Beberapa kelompok separatis menggunakan cara kekerasan dalam perjuangannya. Konflik panjang ini membuat data demografi sulit dipastikan. Namun laporan BBC mencatat jumlah penduduk Kashmir yang dikuasai India mencapai sekitar 7,25 juta jiwa, sedangkan wilayah Pakistan sekitar 6 juta jiwa. Tidak ada data pasti untuk wilayah yang dikuasai Tiongkok. Mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam, baik di wilayah yang dikuasai India maupun Pakistan. Namun terdapat pula pemeluk Hindu, Syiah, dan Buddha. Bahasa utama yang digunakan adalah Kashmiri, diikuti oleh Urdu, Hindi, Punjabi, Balti, Ladakhi, Dogri, dan bahasa Inggris. Ekonomi Kashmir bertumpu pada pertanian, dengan padi sebagai tanaman pokok. Selain itu, jagung, gandum, barley, dan sayuran juga dibudidayakan. Lembah ini subur dan cocok untuk tanaman seperti asparagus, artichok, bit, kubis, dan kembang kol. Kebun buah menghasilkan apel, pir, persik, dan ceri. Kashmir juga dikenal dengan wool dan kerajinan tangan, seperti selendang pashmina, permadani, karpet sutra, dan kerajinan logam. Pariwisata berperan penting dalam perekonomian wilayah ini. Bagian utara Kashmir didominasi oleh pegunungan Himalaya yang memiliki puncak-puncak tertinggi di dunia, seperti Nanga Parbat, Gasherbrum, dan Kaidua. Lembah Kashmir adalah kawasan paling terkenal dan subur, dikenal sebagai surga flora Himalaya. Ratusan spesies bunga liar tumbuh di padang rumput elm Kashmir. Wilayah ini juga menjadi habitat hewan langka seperti hangul, beruang Himalaya, dan macan tutul salju. Kashmir memiliki kawasan hutan seluas 20.240 km², disertai taman nasional dan cagar alam yang melindungi ekosistemnya. Danau-danau seperti Dal Lake dan Wular Lake menjadi daya tarik utama wisatawan. Dal Lake yang terletak di Srinagar terkenal dengan rumah perahu atau shikaranya. Sementara Wular Lake adalah danau terbesar di India. Srinagar, ibu kota Jammu dan Kashmir, menjadi pusat budaya dan sejarah wilayah ini. Salah satu warisan arsitekturnya adalah Taman Shalimar yang dibangun oleh Kaisar Jahangir pada tahun 1919. Itulah sekelumit kisah tentang Kashmir. Surga yang penuh pesona, namun juga syarat akan konflik dan sejarah panjang yang belum selesai.
Itulah tadi sekilas sejarah, keindahan, dan kompleksitas konflik di wilayah Kashmir. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Sampai kapan konflik ini akan terus berlangsung? Dan apa yang terjadi jika percikan kecil di Kashmir menyulut kobaran besar di seluruh dunia? Dalam dunia yang sudah penuh ketegangan di Timur Tengah, Eropa Timur hingga Asia Timur, Kashmir bukan sekadar sengketa wilayah, tapi bisa jadi sumbu yang memicu krisis global. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, Indonesia harus terus mendorong diplomasi internasional dan netralitas aktif. Dan sebagai masyarakat biasa, kita tidak boleh apatis. Kita harus melek geopolitik. Kita harus peduli. Karena dampak dari perang hari ini tak lagi hanya terasa di medan tempur, tapi juga sampai ke harga bahan pokok, ketahanan energi, bahkan masa depan anak-anak kita. Jadi, tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan berhenti berharap akan perdamaian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.